Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menekankan pentingnya masyarakat agar tidak tergantung hanya pada beras atau nasi sebagai pangan. Hal ini Mahfud sampaikan saat acara bedah visi misi di Universitas Ahmad Dahlan Padang pada Senin 18 Desember 2023. Ia pun mengungkit sejumlah opsi yang menurutnya merupakan pangan tradisional masyarakat Indonesia. Mahfud bahkan menilai opsi beras atau nasi sebagai pangan pada dasarnya masif setelah adanya penjajahan. Menurut Mahfud, ada kesan yang muncul di mana jika sudah makan nasi maka jadi orang hebat. Apakah kebiasaan masyarakat Indonesia untuk makan nasi ada yang keliru? Apakah saran Mahfud solutif dan rasional? Mampukah pemerintah mensubstitusi produk pangan seperti beras menjadi sagu, jagung, dan sebagainya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Himpunan Intelektual Muslim Indonesia, Bung Julian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Julian? Alhamdulillah, ya meskipun sekarang di Bandung agak mau hujan ya, mendung-mendung, tapi insya Allah lah, tetap cerah. Alhamdulillah. Dan terkait lagi-lagi Bung Julian, adanya usulan masyarakat agar tidak bergantung hanya pada beras atau nasi sebagai pangan. Menurutnya pangan itu bukan hanya beras, harus kembali pada makanan tradisional Indonesia seperti jagung, gandum, sagu, sorghum, dan sebagainya. Anda sepakat dengan ajakan Maaf, Kemenko sudah selesai. Polhukam tersebut? Pertama, yang harus kita pahami dalam konteks jangka panjang, ya, memang agar kedaulatan pangan itu harus terjaga, harus terjamin. Maka pemerintah lebih bagus juga untuk melakukan diversifikasi produk pangan. Jadi tidak hanya cukup beras, setuju gitu ya. Nah, hanya kan kalau kita melihat ide ini sebetulnya bukan hanya sebatas gagasan yang sifatnya itu eh, reaktif gitu karena pemerintah tidak mampu mengendalikan harga pangan. Nah, jadi ide substitusi atau diversifikasi pangan itu harusnya jauh-jauh hari sudah muncul dan sudah ada. Jadi bukan hanya karena pemerintah tidak mampu mengendalikan harga beras sehingga kemudian didorong alternatif pangan alternatif. Saya kira tidak demikian ya. Ini catatan dari saya begitu, Bung. Baik, dan apakah memang pemerintah sendiri yang harus memulai dan memberi contoh kepada masyarakat, Bung Julian? Nah, ini yang penting juga. Kalau kita melihat, jadi masyarakat Indonesia itu kan tergantung karakteristik dari pemimpin-pemimpinnya atau penguasanya. Jangan juga akhirnya, misalkan gini, pemerintah menghimbau agar masyarakat itu bisa berhemat, tapi penguasanya jauh dari kata hemat. Pemerintah menghimbau untuk eh, meminimalisir pangan dengan beras, tapi justru mereka masih eh, mem- mem- apa, menggunakan pola makan seperti itu. Atau yang sering kentara lah, misalkan selalu mempropagandakan cintai produk-produk Indonesia ya, penggunaan nilai rupiah. Tapi mereka justru lebih tertarik untuk menyimpan dolar. Artinya sebetulnya kalau kita melihat ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan itu, maka pemerintah pula yang harus menjadi contoh bagaimana kebijakan itu dilakukan. Tidak hanya sekedar melempar opini ke masyarakat, kemudian tidak diberikan contoh yang konkret oleh public figure, terutama dalam konteks ini penguasa. Toh kalau misalkan pemerintah menghimbau agar masyarakat para penguasa harus peka terhadap kondisi ekonomi sehingga tidak mempertontonkan kemewahan. Hari ini justru kalau kita melihat banyak
apa namanya pemangku-pemangku kebijakan, penguasa-penguasa di negeri ini justru mempertontonkan kekayaan-kekayaan mereka, ya, glamoritasnya. Ini kan sesuatu yang memang harus diperhatikan, termasuk dalam konteks pangan kita hari ini gitu. Begitu, Bung. Baik, Bung Julian. Dan menurut Mahfud juga tadi opsi beras atau nasi sebagai pangan pada dasarnya masif setelah adanya penjajahan. Benarkah demikian, Bung Julian? Saya kira gini, berbicara dalam konteks pangan memang tidak lepas dari apa namanya historis ya. Kalau kita melihat memang dalam masa lampau kita pertanian. Halo, suara saya terdengar? Mohon maaf, di sini mulai hujan sehingga jaringannya agak mahal ya. Apa namanya? Nah, saya melihat apa namanya pemerintah itu perlu melakukan apa namanya upaya-upaya. Jadi dalam konteks tinjauan historis bahwa beras itu memang sudah lama digunakan di negeri ini. Tidak hanya sekedar apa namanya artinya penjajah gitu ya. Tetapi sudah lama oleh masyarakat kita sehingga masyarakat kita itu disebut sebagai negara agraris gitu karena memang cocok dengan iklimnya itu. Nah, yang jadi problem itu justru ketika hari ini negara agraris yang dulu kita mampu swasembada pangan, hari ini banyak apa namanya alih fungsi lahan, kemudian juga apa namanya sektor-sektor pertanian ini kurang dioptimalkan sehingga yang tadinya kita mampu swasembada pangan, yang ada justru kita ketergantungan pangan bahkan kebutuhan pangan kita itu relatif defisit. Nah ini jadi problemnya ya. Jadi saya kira apa yang dilontarkan oleh Prof. Mahmud MD ini jangan sampai dijadikan sebagai sebuah istilahnya itu eh, menghindari apa ya fakta bahwa kita itu perlu solusi yang konkret gitu. Jadi saya melihat seperti itu ya. Jadi ketika kita terdesak kebutuhan pangan yang begitu besar, kemudian pemerintah tidak mampu mengendalikan harga pangan, akhirnya mencari legitimasi gitu. Nah ini yang dikhawatirkan itu gitu. Apa namanya fenomena ini. Harusnya pemerintah itu konkret ketika hari ini pemerintah apa namanya harga komoditas pangan itu sulit dikendalikan atau relatif terus mengalami kenaikan, pemerintah berupaya dengan serius, tidak hanya reaktif jangka pendek, tapi jangka panjang. Misalkan ketika kita lihat Indonesia relatif lahannya sangat cocok untuk misalkan pertanian beras. Cuman kan masalahnya kita masih tergantung dengan pupuk yang relatif mahal para petani itu. Bibitnya juga masih relatif itu-itu saja. Nah, yang ketiga, irigasi ya. Jadi kita lebih tergantungan pada alam. Nah, harusnya pemerintah itu melakukan upaya agar mitigasi ini semua itu bisa dicegah, dipreventif gitu untuk jangka panjang itu. Sehingga kelangkaan dan isu berkaitan harga komoditas pangan itu bisa dikendalikan. Terlebih dalam konteks supply distribusi juga pemerintah harus mengawasi agar jangan sampai ada istilahnya itu penimbunan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi poin-poin ini yang harusnya diperhatikan gitu. Jangan kemudian melegitimasi mencari apa namanya pembenaran gitu dengan apa namanya problem yang ada hari ini berkaitan dengan daya beli dan apa harga komoditas pangan yang begitu tinggi. Demikian. Baik, Bung Julian. Dan juga apakah pemerintah mampu mensubstitusi produk pangan seperti beras menjadi tadi sorghum, gandum, ataupun sagu bila mana harga komoditas tersebut tidak bersahabat alias mahal, Bung Julian? Saya kira gini, solusi untuk jangka panjang bisa saja ya, bisa saja. Dan memang kita harus melakukan diversifikasi produk itu betul. Toh Indonesia memiliki potensi-potensi yang besar untuk apa namanya substitusi atau diversifikasi pangan gitu ya, kebutuhan karbohidrat. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh ya, pemerintah harus memiliki political will dan political action yang nyata, yang kuat, yang konkret gitu. Kita negara agraris, tetapi nyatanya kita justru impor beras. Ya, ini sesuatu yang ironi. Kenapa demikian? Sebagaimana yang tadi saya ungkapkan, ya, harusnya Indonesia itu menjadi negara yang mampu berdikari, mampu memiliki ketahanan
swasembada pangan, termasuk diantaranya itu beras, bukan menjadi ketergantungan, bahkan apa namanya ketahanan yang rapuh pangannya itu. Ini catatan dari saya itu, ya. Untuk jangka panjang, oke, kita misalkan ada sagu, maaf, misalkan ada sagu ya tadi singkong, ya umbi-umbian itu bisa dipakai. Tapi untuk realnya, konkretnya, ya ke depan itu apa namanya isu komoditas itu menjadi poin yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh pemerintah gitu. Jangan ketika sedikit-dikit pemerintah tidak mampu mengendalikan harga, ujung-ujungnya adalah impor. Bahkan ada kesan sebetulnya itu impor itu sesuatu menjadi hal yang apa namanya dipaksakan untuk terjadi. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di sana ada cuan, ya, ada pemburu rente. Ini yang menjadi khawatiran kita itu. Padahal kalau kebijakan ini terus-menerus dilakukan, ini akan berdampak pada para petani di negeri ini gitu, ya. Ini yang dikhawatirkan. Jadi harga komoditas hasil pertanian di kita akhirnya itu cenderung tidak diserap karena relatif mahal. Kenapa demikian? Karena pemerintah tidak memberikan subsidi secara maksimal dalam konteks pupuk, ya, kemudian juga bibit dan lain sebagainya. Sehingga hasil komoditas pertanian itu relatif lebih mahal. Harusnya ini dilakukan oleh pemerintah, misalkan menciptakan industri-industri di sektor pertanian sehingga ke depannya itu sektor pertanian di negeri ini menjadi komoditas unggulan. Sebagaimana ini terjadi di rejim misalkan Orde Baru, ya, Indonesia mampu apa namanya ekspor beras. Ya, ini catatan saya, Bung. Baik. Dan terakhir, Bung Julian, dikabarkan kenaikan harga beras membuat sejumlah warga terpaksa mengurangi pembelian beras dari bulanan menjadi harian. Apakah pemerintah gagal menstabilkan harga kebutuhan pokok ini seperti beras? Dan apakah biang keroknya kebijakan pangan pemerintah sendiri? Ya, dalam konteks ini memang faktanya seperti itu, ya. Dan ironisnya sebetulnya itu tren kenaikan harga komoditas ini menjadi seolah isu siklus yang menjadi rutinitas gitu. Nah, padahal sekali lagi kalau ini dilakukan secara mapping terencana, maka kebijakan ini bisa bisa diminimalisir gitu. Nah, masalahnya menjadi problem itu ketika pemerintah hari ini apa namanya kurang memiliki political will yang jelas berkaitan dengan sektor komoditas pertanian, ya. Contoh misalkan sebagaimana tadi saya sampaikan berkaitan dengan pupuk yang langka dan mahal sehingga para petani sulit mengaksesnya. Nah, ini di catatan, ya, akhirnya ini berdampak dengan hasil atau apa namanya harga jual sektor pertanian kita yang lebih tinggi dibandingkan harga komoditas impor, ya. Jadi pemerintah relatif konteks ini tidak mampu mengendalikan apa namanya harga apa namanya pangan kita itu. Padahal sekali lagi kita adalah negara agraris. Jadi political will dalam apa namanya sektor pertanian harus diwujudkan. Misalkan kebijakan apa namanya subsidi pupuk, kemudian apa namanya kalau kita melihat misalkan beberapa waktu yang lalu apa namanya kebijakan food estate. Nah, kebijakan food estate yang beberapa waktu sempat viral itu juga kan cenderung kebijakan yang asal-asalan gitu. Sehingga tidak memiliki dampak dan cenderung ya ini mohon maaf saja ya penilaian publik melihat bahwa itu kebijakan yang hanya sekedar apa namanya bancakan saja, gagal gitu. Kan sayang itu dana dari APBN begitu besar, apa namanya lahan yang harusnya itu produktif mampu meningkatkan swasembada apa pertanian ya beras dan sebagainya itu tidak dimaksimalkan, ya. Ini yang menjadi problem, ya. Dan seolah-olah ya tadi kenaikan harga beras itu menjadi legitimasi pemerintah untuk ya melaksanakan kebijakan impor. Kenapa demikian? Diduga kuat ya di sana itu ada cuan, ada rente, ya, bagi apa nih pihak-pihak yang apa namanya menginginkan kebijakan impor itu. Ini kan menurut saya itu sangat disayangkan lah kita sebagai warga negara justru upaya-upaya yang dilakukan itu cenderung apa namanya reaktif bukan apa jangka panjang. Saya kira seperti itu, Bung. Ya. Baik, jazakallah Bung Julian untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan
ini didengar oleh pemerintah, jangan sampai tadi banyak program-program yang sebetulnya lebih penting malah dianggarkannya itu dihabiskan anggarannya untuk food estate yang jelas-jelas gagal dan tadi disebutkan Bung Julian untuk bancakan saja. Jazakallah sekali lagi Bung Julian, mudah-mudahan Bung Julian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.